coba kita bahas lagi bareng-bareng, Vicario sebetulnya apa sih work life balance. Vicario udah bisa denger kah? Bisa, bisa. Nah, sip sip. Nah, sebelum kita ke pembahasan nih ke work life balance-nya gitu. Mungkin dari Vicario bisa kenalin diri dulu, sekarang aktivitasnya lagi apa gitu. Boleh, boleh, boleh. Jadi, thank you banget, Growth Space, Devon, udah nge-host buat malam hari ini. Gue Vicario, gue saat ini bekerja di sebuah tech company. Kerjaan gue adalah sebagai seorang project manager, jadi biasanya gue dikasih arahan mengenai ada project strategik apa sih yang perlu dilakukan di perusahaan, terus gue ngebantu lah bos gue untuk make that project happen, dengan gue kerja bareng sama banyak orang. Nah, di luar itu, gue juga lagi punya hobi, yaitu bikin konten. Makanya gue suka bikin konten di Twitter, di YouTube, dan juga di Instagram, mainly tentang personal development, karir, dan project management. Gitu. Jadi topik hari ini work-life balance seru banget sih, karena hal yang lumayan gue kepo gitu. Apa sih sebenarnya work-life balance tuh, terus kayak gimana sih bentuknya? Gitu sih. Oke. Thank you Vic, udah memperkenalkan diri. Nah, jadi kalau ini kelihatan nih ya kayak Vicario ini ada kerjaan juga di tech company, terus ada bikin-bikin konten juga yang lebih ke pribadi gitu kali ya. Ini udah kelihatan ada work, ada life-nya juga gitu. Nih kalau menurut Vicario sendiri gitu, work life balance itu apa sih gitu? Oke. Jadi work-life balance tuh awalnya ya muncul sebagai sebuah term, dan pertama kali gue denger seakan-akan work-life balance itu seperti kayak, oh ya udah, lo tuh punya jam kerja dan lo tuh punya, jadi itu dinamakan work gitu. Terus lo punya jam hidup lah. Maksudnya kasarnya adalah lo mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan full time lo, dan itu bisa balance. Dan mengerjakan sesuatu di luar jam full time itu can be so many things ya. It can be something yang kayak pengembangan diri, misalnya dengan baca buku, atau misalnya punya hubungan sama teman, pasangan, atau sama keluarga. Bisa juga sifatnya olahraga, atau bisa juga benar-benar cari uang lagi gitu di luar pekerjaan. Nah, jadi awalnya tuh seakan-akan work-life balance itu adalah, oh ya, lo punya kerja dan lo punya kehidupan di luar pekerjaan. Tapi makin kesini gue ngerasa definisi work-life balance itu agak bisa dipertanyakan. And I think ini makin bisa dipertanyakan sejak adanya pandemi ya. Karena benar-benar hidup dan kerja tuh kecampur banget. Yes, benar. Iya nggak sih? Kayak lo di rumah, lo kerja, tapi misalnya kalau yang tinggal sama orang tua, masih bisa direcokin sama nyokapnya. Atau yang udah punya anak, lagi kerja, tiba-tiba harus ngurus anak juga. Gitu. Dan sebaliknya, kita lagi ngurus anak atau lagi ada waktu keluarga, tiba-tiba di chat sama atasan, ya udah kita jadi harus balas dulu. Jadi benar-benar kecampur banget gitu, work dan life ini jadinya. Makanya makin kesini, gue makin ngelihat life balance tuh bukannya sekedar pembagian yang jelas. Oh, gue kerja jam berapa, gue nggak kerja jam berapa. Tapi mempertimbangkan gimana gue spend 24 jam, apakah ini cara spend waktu yang balance buat hidup gue. Karena gue tahu orang yang benar-benar kerjanya bisa benar-benar kayak kerja terus, over the weekend kerja terus, tapi dia tuh ngerasa hidupnya balance. Karena mungkin buat dia kerjanya meaningful. Atau ada orang yang sebenarnya kerjanya sedikit, tapi dia unhappy banget. Karena ya udah overall dia nggak merasa hidupnya dia itu menyenangkan gitu. Nah, jadi menurut gue sangat bisa dipertanyakan apakah definisi work life balance itu masih sama kayak dulu. Beneran kayak, oh yaudah kalau lo jam 9 sampai jam 5 kerja, terus lo bisa pulang dan lo bisa melakukan hal lain, itu adalah work life balance. Bisa banget untuk kita kulik sih, Fon. Oke. Ya, gue juga mengalami sih itu lagi masa pandemi gini ya, lagi Zoom meeting gitu, tiba-tiba dipanggil nyokap turun suruh Ya kan? suruh mampu. Real banget contohnya. Iya, jadi gue mesti tunggu bentar ya. Jadi mana dulu nih yang gue harus ini ya, prioritas kan gitu kayak, jadi ngomongin work life balance ini gitu. Nah, terus mungkin ya kayak ada istilah lain kali ya yang sekarang dipakai setelah pandemi ini ya, kayak jadi work life integrated bukan ya, kayak yang gue juga sempat dengar gitu. Apa Vicario pernah dengar? Yep. Well, nah itu juga another term. Thank you banget, Fon, for itu ya, for throwing that term gitu, work life integration. Jadi ketika kita udah mulai nih, nggak ngerasa bahwa oke, hidup dan kerja itu bisa dipisahkan, bener yang lo bilang, mulai ada term baru yang muncul, yaitu work life integration, di mana hidup dan kerja itu seakan-akan menjadi satu, gitu. Nah, ini menurut gue pendekatan yang realistis.
Iya. Maksudnya realistis adalah fine, gue nggak bisa ngebagi jam kerja dan jam tidak kerja gue. So anggap aja mereka semua tuh jadi satu. Iya. Nah, tapi baru banget tahun lalu gue sama temen gue mikirin gitu, ada nggak sih yang lebih oke, how can we take work-life integration one step further? Nah, Karena work-life integration lebih kayak kita pasrah menerima keadaan. Ya udah deh, gue kan nggak bisa nyuruh bos gue nggak ngechat gue ya pas gue lagi makan siang gitu. Atau ya udah, gue kan nggak bisa tiba-tiba nyuruh nyokap gue diem ya pas gue lagi kerja gitu kan. ya. Dia udah terima aja deh. Nah, term yang gue rasa bisa kita mulai internalize dan pikirkan adalah work-life multiplier. Hmm, Nah, Gimana tuh? apa kan work-life multiplier? Jadi, work-life multiplier. Multiplier itu sebenarnya definisinya adalah pengali. Dan di dalam konteks work-life multiplier, yang pengen gue champion adalah the idea, ketika kita menjadi profesional yang baik, maka kita menjadi orang yang lebih baik. Dan ketika kita menjadi orang yang lebih baik, kita menjadi profesional yang lebih baik. Oh, For so long, kita menganggap bahwa, oh ya udah, kehidupan profesional ya profesional, personal ya personal, gitu. Itu kayak dua hal yang berbeda. Tapi semakin gue mendalami gitu ya, kemampuan orang bisa bekerja sama, kemampuan leadership, kemampuan komunikasi, gue makin sadar bahwa personal development, professional development itu tuh jadi satu. Dan ketika kita, contoh ya, misalnya kayak kita lebih sabar menghadapi nyokap gitu dengan segala jenis request-nya, mungkin kita juga melatih kesabaran yang bisa kita pakai ketika kita menghadapi situasi di kantor yang juga tidak sesuai dengan apa yang kita mau hmm, gitu. Yang jelas sudah terjadi itu di hidup gue, bahwa karena gue pindah ke sebuah role beberapa tahun yang lalu, di ya. mana role gue banyak mengharuskan gue untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak sabar, lebih banyak untuk gimana sih mengkomunikasikan hal-hal yang sulit dengan konstruktif. Pelan-pelan gue di kehidupan personal pun jadi lebih bisa untuk menggunakan skill-skill tersebut di dalam situasi-situasi yang lumayan berat yang mungkin dulu gue lebih emosional, Van. Hmm, ya. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat work-life multiplier, kita nggak ngerasa bersalah kalau kita beristirahat. Karena emang ini bagian dari gue sebagai manusia. Gitu. Dengan gue beristirahat, gue bisa menjadi lebih tenang, dan performance gue di kerjaan juga jadi lebih bagus. Oke, oke. Jadi itu ya, ibaratnya tidur pun juga bagian dari bekerja jadinya ya. Exactly, exactly. Gue baru banget belajar sebuah konsep yang menarik. Ini agak melebar dikit ya, Fornya, tapi Ya. menurut gue, ini menarik banget waktu gue baca buku. Ini sebenarnya gue baca buku ini tujuannya pengen belajar tentang tentang frugal living. Yaitu buku yang judulnya Your Money or Your Life. Ya. Karangannya Vicky Robin. One of the most popular book kalau ngebahas frugal living. Gue baca tuh kayak, oh banyak lah financial tips gitu. Tapi ada satu bagian yang buat gue tuh kayak tercengang. Yaitu Ya. adalah gimana kita itu pelan-pelan bisa membedakan antara pekerjaan dengan full-time employment. Oke. Wah, apa tuh maksudnya gitu. Nah, Jadi seringkali kan kalau ditanya, lo kerja apa gitu. Yang kita sebut adalah pekerjaan yang dimana kita digaji. ya. Misalnya, oh contohnya Devon gitu, oh gue lagi kerja nih, misalnya di growth space gitu. Ya. Oh Vicario kerja di tech company gitu. Ya. Nah, kita tuh kecampur definisi antara bekerja dengan kita itu karyawan di mana, atau kita freelance di mana. Hmm. Padahal sebenarnya pekerjaan itu lebih luas daripada sekedar status kepegawaian. Oke. Contohnya, lo benerin lampu buat nyokap lo, itu adalah pekerjaan. Oh, oke. Karena lo bekerja melakukan tugas lo sebagai seorang anak ke orang tuanya. Nah, Atau misalnya gue istirahat, itu adalah gue bekerja sebenarnya. Gue melakukan sesuatu yang meaningful. Karena gue beristirahat sehingga gue bisa show up lebih baik buat orang-orang di sekitar gue. Atau buat parents yang fokus main sama anak-anaknya. Itu juga bekerja sebenarnya. Cuma nggak dibayar aja. Gitu. hmm, ya. Nah, yang menarik dari situ adalah gimana sih kalau kita sebenarnya bisa membagi-bagi bahwa sebenarnya dalam satu hari itu, di dalam kita hidup, itu tuh ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan biarpun ada satu yang dibayar, which is pekerjaan di mana kita digaji, Hmm, tapi banyak pekerjaan lain yang kita tidak digaji, yang tidak kalah meaningful dengan pekerjaan tersebut. ya. Gitu, Fon. Jadi apa ya, kita suka terjebak itu ya, samakan pekerjaan diri kita sama full time employment yang title kita itu ya berarti ya. Betul, betul, betul banget. Padahal itu cuma salah satu aja dari yang kita kerjakan sebagai manusia. Oke, oke, oke. Iya, iya. Itu yang salah satu yang ini ya. Jadi kita apa ya, bisa jadi ada bisa jadi ini juga ya, stres-stres gitu, burnout segala macam itu juga karena hal ini juga kali ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi banget. Bisa jadi banget. Justru misalnya di pekerjaan kita yang dibayar itu, mungkin kita nggak stres. Karena mungkin kita enjoy segala macam. Tapi yang actually bikin kita stres, pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Hmm, Tuh.
ya, oh iya betul. Gue jadi gitu. kepikiran juga ya. Iya kan? Iya kan? Iya, benar sih. Kadang yang makanya di luar gitu. Makanya kadang kalau WFH ternyata harus pergi keluar kafe kemana gitu biar lebih fresh gitu ya. Ternyata itu sih yang bisa jadi penyebab Exactly. di rumah gitu ya. Exactly. Menarik sih, menarik. Ini gue tadi balik lagi ke work life multiplier, berarti itu juga kayak Boleh. kayak paradoks berarti ya jadinya ya. Jadi Betul. profesional menjadi profesional yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Sementara jadi orang lebih baik juga jadi profesional yang lebih baik gitu. Nah, Betul. gue mungkin dari sini gue mau pakai ini kali ya, mau pakai term yang work life multiplier nih ini karena term yang baru ini ya. Jadi Hmm. gue mau nanya gitu kayak sebetulnya Boleh. faktor-faktor apa aja sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi kita, work life multiplier kita ini loh. Oke. Faktor apa yang mempengaruhi? Iya. Menurut gue gini, Fon. Hmm. Jadi, untuk kalau kita balik tadi ke definisi ya, work life multiplier, di mana pekerjaan kita membuat kita menjadi orang yang lebih baik, Hmm. terus dengan kita jadi orang yang lebih baik, kita juga jadi pekerja yang lebih baik. Hmm. Nah, menurut gue ini dimulai dengan langkah satu adalah tahu sebenarnya yang baik buat kita itu seperti apa sih? Oke. Hidup seperti apa sih yang sebenarnya kita cari gitu? Perasaan-perasaan apa yang pengen kita rasakan on day to day basis? Hmm. Gitu. Apakah on day to day basis kita pengen merasakan ketakutan, atau kita pengen merasakan creativity, atau kita pengen merasakan happiness gitu? Ya. Apakah kita pengen merasakan ketegangan? Biasanya seringkali campuran dari macam-macam gitu. Hmm. Biarpun mungkin tadi ada beberapa hal yang terdengar negatif gitu. Tapi again, ada alasan kenapa orang tuh suka olahraga ekstrim. Karena kalau hidup kita isinya cuma kayak happy-happy aja, kita akan bosan gitu. Tapi Ya. kalau hidup kita isi tegang-tegang terus, kita juga bakal stres. Gitu. Jadi biasanya di dalam satu hari kita akan butuh bagian stresnya, bagian nggak stresnya. Hmm. Makanya semakin penting kita tuh tahu nih mana yang bisa kita balance gitu. Karena kalau udah ada satu yang terlalu banyak, nanti malah hidup kita tuh jadinya nggak balance lagi. Tuh. Oke, oke. Jadi menarik sih. Yang sebetulnya apa ya? Bukan work sama life yang mungkin pekerjaan yang tadi full time employment sama life kita misalnya mungkin Hmm, jalan-jalan apa segala macam yang di balance ya. Tapi mungkin betul. di perasaan kali ya. Gitu. Exactly. Ah. Exactly. Lu pengen sehari-hari tuh ngerasain perasaan apa sih? Gitu. Itu Hmm. yang akan menentukan kita mau kerja di mana, kita mau melakukan project-project apa, kita mau dikelilingi orang yang seperti apa. Gitu. Ketika kita ngelihat dengan perspektif yang luas gitu, permutasi kita untuk bikin hari kita enjoyable jadi makin banyak. Dan kenapa ini penting? Karena seringkali kita tuh mengoversimplify tentang apa sih yang bikin hidup kita tuh lebih happy. Kita ngeliat orang kaya, oh ya udah deh, kayaknya kalau gue kaya, gue bakal jadi lebih happy. Padahal belum tentu itu bikin kita jadi lebih happy. Tuh. Hmm. Hmm. Ya. Ya, karena pagi kan yang banyak ditunjukin orang cuma bagian happy-happynya aja gitu. Hmm. Right? Tapi kalau kita tahu nih, kira-kira experience seperti apa yang pengen kita alamin on day-to-day basis, kita jadi makin tahu gitu. Apa aja yang perlu kita prioritasin. Ya. Hmm. Ya, mungkin kayak makanya jadi kayak kita pernah ngelihat gitu ada cerita-cerita orang yang kelihatannya ya happy punya segalanya pun juga masih ada yang kurang gitu ya mungkin karena nggak balance itu kali ya. Bisa jadi, Hmm. bisa jadi. Iya itu Bisa jadi, misalnya kayak, oh, dia secara kehidupan sangat sukses, ya. terus sangat terkenal, tapi ternyata mungkin ada kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi. Hmm. Oh betul. Ujung-ujungnya, biarpun dia mungkin kerjanya nggak panjang, hanya banyak hahaha, tapi sebenarnya overall tidak balance. Hmm. Ya, ya. Berarti balik lagi ya ke balance itu ya. Balance buat kita tuh apa sih? Gitu. Hmm. Wah, gue ini jadi wah gila ini seru. jadi jadi kayak gue Malam-malam jadi gue mikir. iya, gue jadi mikir jadi oke, oke. Nih biar nggak gua doang yang mikir nih, teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya ke Vicario gitu langsung aja request nih, ini request nih ada bisa nggak nih ada Kak Din yang request ini sambil connecting ya. Nah, Kak Dini Wih, asik. Halo, mau tanya, mau sharing Kak? aku Halo. mau ngegali itu dong yang tadi Vikario juga sempat. Aku manggilnya siapa sih nih? Vikario, Rio kah? Panggil gue Vic Oh, aja. Vic. Oke, halo Vic. Gue mau Halo. nanya tapi apa namanya lebih ke pengen ngegali sih statement lo yang tadi karena menurut gue menarik banget tuh konsep bahwa
sebenarnya dalam hidup tuh kita harus punya beberapa certain of feeling gitu ya, untuk kita ngerasa balance menjalani hidup itu gitu. Nah, berarti kalau misal kayak gitu nih mungkin apa ya, cukup memantik juga di pikiran teman-teman gitu, bahwa bahkan saat menjalani hari-hari lo aja, lo tuh harus punya dalam tanda kutip planning ya. Kayak misalnya, oke, gue apa sih definisi seimbang buat gue, apa definisi bahagia buat gue, apa itu definisi tenang atau hidup yang gue inginkan tuh kayak gimana sih gitu. Baru dari situ begitu kita udah definisikan perasaan-perasaannya itu, baru akhirnya kita bisa nge-roadmap, oke, kalau misal buat perasaan senang gue harus ngapain, perasaan tegang gue harus ngapain, perasaan seru misalnya gue mesti ngapain, kayak gitu ya, Fik ya? Betul, betul banget. Betul banget. Itu juga gue baru-baru nemuin baru-baru ini, Din. Karena awalnya kan gue mau mulai dengan, oke, misalnya kayak gue pengen kerja di perusahaan apa. Oke, gue pengen ngerjain project ini. Tapi ketika gue makin ke sini, gue makin lihat adalah, oke, sebentar. Kayaknya gue pengen mencoba pendekatan baru nih. Instead of gue nge-define apa yang mau gue lakuin, tapi gue nge-define dulu apa yang pengen gue rasain on day-to-day basis, baru itu menentukan apa yang mau gue lakuin. Apa action-action yang mau gue lakuin setiap harinya. Tuh. Ya, dan itu juga mungkin akan jadi sulit kali ya untuk beberapa orang yang sebenarnya dari hidupnya sehari-hari aja tuh kayak go with the flow aja, terus nggak tahu sebenarnya tuh dia lagi merasakan apa saat itu atau dominansi dari feeling dia tuh kayak gimana gitu. Jadinya ketika dikenalkan mungkin konsep bahwa oh sebenarnya kita tuh bisa dalam tanda kutip nge-planning feeling apa yang mau kita rasakan, itu mungkin mereka juga kayak akan bingung gitu, Fik. Nah, dari lo sendiri tuh ada kayak apa ya, tips praktis kah gimana caranya untuk gimana ya gue aware sama perasaan gue, terus udah gitu gue punya tujuan gue mau punya perasaan kayak gimana gitu. Uh, good question, Din. karena Gue, karena pasti banyak orang yang gimana bingung gimana? kan. Benar, benar. Apalagi ngomonginnya feeling. Dan mungkin yang biar lebih seru, gue bisa share sedikit a bit about me related to feeling ya. Bahwa sebenarnya gue tuh justru tipe orang yang sangat, gue cenderung tidak merasakan perasaan gue. Jadi gue justru tipe yang kayak, oh ya udah, apa nih target yang pengen gue capai, misalnya target karir atau misalnya target di pekerjaan gitu yang pengen gue goal. Terus kalau misalnya, aduh di tengah jalan gue nggak happy atau apa, ya udah deh, yang penting gue sampein aja targetnya gitu. Tapi gue tuh akhirnya di tengah-tengah sadar bahwa ketika gue mematikan perasaan gue tuh justru menjadi orang yang tidak seperti yang gue inginkan. Maksudnya gimana adalah ketika gue dealing sama pasangan, ketika gue dealing sama tim member, gue berkali-kali dapat feedback bahwa gue itu kurang sensitif gitu. Terus gue tuh kayak, gitu ya, bener ya gitu. Nah terus akhirnya nih dengan adanya pandemi, syukurlah gue jadi kayak punya lebih banyak waktu untuk benar-benar lebih mengolah perasaan gue. Even salah satu hal yang unik adalah gue kan dulu tinggal sama keluarga ya, sampai gue lulus kuliah. Terus habis lulus kuliah gue kerja, terus sekarang jadi gue tinggal balik lagi sama keluarga. Terus gue tuh akhirnya ada di titik dimana gue bisa lebih foodie gitu. Sedangkan dulu tuh gue nggak foodie. Karena kenapa? Karena buat gue tuh makanan ya udah, it's just buat makan aja, bukan buat dirasain. Sampai nyokap gue tuh kaget dan akhirnya gue sadar, iya ya, mungkin karena sekarang gue lebih terbiasa merasakan perasaan-perasaan tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak terbiasa dirasain, sebenarnya bisa, tapi memang butuh waktu. Dan gimana sih cara melakukannya? Paling gampang adalah malam-malam sebelum tidur, lo list down aja. Apa sih sebenarnya 5 hal yang gue rasain hari ini? Oh, tadi kejadian ini bikin gue marah. Kejadian ini bikin gue sedih. Kejadian ini bikin gue happy. Kejadian ini bikin gue fulfill. Dan kenapa ini semua penting? Karena ujung-ujungnya kita jadi bisa menentukan apa nih yang pengen kita prioritasin ke depannya. Dan yang seru banget soal feeling-feeling ini berhubungan sama musim. Karena ada musim-musimnya di mana kayak, oke, gue nggak peduli feeling tentang kedekatan sama orang lain, yang gue pedulin sekarang hanyalah achievement dan achievement saja. Maka misalnya untuk 6 bulan ke depan, gue akan fokus di perasaan accomplish. Gue nggak fokus dengan perasaan-perasaan lain. Ya udah, sejak saat itu akan fokusnya ke kerja aja. Dan apakah ketika lo kerja aja, itu berarti hidup lo nggak balance? Belum tentu, karena mungkin dengan definisi hidup lo balance adalah ketika lo spend most of your time dengan bekerja, gitu. Nah, jadi mungkin kalau gue summarize, practical tipsnya adalah pelan-pelan kita mulai rasain perasaan kita, karena perasaan kita itu bisa menjadi sumber informasi yang kita nggak sadar sebelumnya. Itu kali, Din. I see. Itu membantu banget sih buat beberapa teman-teman yang kayak tadi ya dari pengalaman lo yang kayak oh ternyata punya perasaan kayak gini nih, jadi gue bisa nge-planning hidup gue dalam tanda kutip ke depannya tuh kayak gimana gitu. Betul. Oke. Paling kalau gue itu aja sih Nu nih pasti yang nanya
berderet lagi nih. Oke. Thank you. Thank you banget, Din, sudah bertanya. Sama-sama. Ya. Yang tadi gue highlight berarti list down 5 hal ya yang dirasakan di malam hari itu, yang salah satu praktik yang bisa dipraktekkan kali ya teman-teman kalau mau membiasakan merasakan gitu ya. Nah, next kita ada yang udah naik itu ada Meledak. Kak. Halo. Ya, halo. Mau nanya, mau sharing atau gimana? Mau nanya aja sih kalau buat ya pembicara gitu. Ya, silakan. Kalau misalnya di dunia kerjaan kan biasanya kita suka kebaginya jadi dua ya. Yang orang bilang kerja tuh nggak usah keras-keras aja. Maksudnya yang penting kamu dibayar terus pulang gitu kan. Terus ada juga yang ibaratnya kerja tuh harus passion, give you 20 berapa ratus persen gitu, jangan 100% lebih dari 100% gitu. Dan akhirnya terjadi dua kubu-kubuan gini kan. Akhirnya gimana ya? Yang aku nggak terlalu suka adalah ketika teman-teman yang ibaratnya dia punya passion kerja yang emang mungkin agak workaholic gitu. Terus tiba-tiba teman-teman yang mungkin kayak bilangnya apa ya? Kerjanya sebatas ya udah nggak bisa kerjanya normal-normal aja gitu. Jadi mempersepsikan bahwa teman-teman workaholic itu sesuatu yang negatif sekali gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya workaholicnya juga tidak mengganggu aktivitas gitu, something aku agak kurang setuju juga gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi kalau misalnya menurut Kak Visario gitu, kalau misalnya buat teman-teman workaholic gimana ya bentengin yang kayak tadi kan, gue kayaknya ngerasanya workaholic, tapi lingkungan gue ngerasa gue tuh udah kayak overload, padahal sebenarnya gue nggak overload. Ada nggak sih tips buat ngejelasin ke orang-orang yang kayak gitu gitu? Oke. Thank you Pak buat pertanyaannya. Silakan. Mungkin bisa dijawab. Jadi gue manggil lo siapa yang meledak? Mel, jadi basically pertanyaan lo adalah kalau kita ini workaholic, tapi kita ngerasa baik-baik aja, sedangkan orang di sekitar kita anggap kayak, wah gila lu udah overload banget. Gimana caranya kita sebagai workaholic menjelaskan ke mereka? Gitu ya pertanyaan lo ya? Yes. Yes, oke. Oke, jadi kalau misalnya situasinya kayak gitu, ada beberapa. I think number one, biasanya gue actually pernah banget mengalami situasi kayak begini gitu, karena I think I'm one of them gitu, yang mungkin orang-orang di sekitar gue nganggap gue tuh kayak workaholic banget dan udah overload banget gitu. Jadi ada beberapa pendekatan sini, gue lebih kayak melempar opsi aja. I think first and foremost, sebenarnya for most people kita nggak perlu menjustify action kita sih. Ya, kalau buat orang lain kita itu overload, tapi kalau buat kita ini masih baik-baik aja, sebenarnya kita tidak harus menjelaskan. Gitu. Tapi, gue mengambil skenario sulit nih. Gimana kalau orang yang nanya ini atau orang yang concern ke kita ini adalah orang yang dekat sama kita. Misalnya anggota keluarga atau pasangan yang memang dia tuh nganggap ngelihat kita overload tuh karena ada sebuah hal yang mereka ngeliat kayak, wah lu nih agak-agak nggak wajar nih gitu. Nah, biasanya kalau orang ini memang penting buat gue, dan gue ngerasa kayak, oke, kayaknya gue harus menjelaskan ke orang ini, biasanya akan gue lakukan adalah sebelum gue menjelaskan, gue mikir dulu, menarik ya, kok buatnya baik-baik aja, buat dia gue kayaknya overload gitu. Biasanya di sini gue akan tanya balik justru, emang apa yang membuat lo ngerasa gue ini tuh udah overload? Soalnya kalau menurut gue baik-baik aja sih. Sorry nih, gue bukannya mau defensif, tapi gue mau paham. Kalau menurut lo, apa yang bikin lo ngerasa gue ini overload? Biasanya orang yang ngelabelin kita overload dan beneran peduli sama kita, itu terjadi karena kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat mereka, dan mereka berasumsi bahwa kita melakukan itu karena kita overload. Kayak misalnya gue merasa ada momen di mana gue ngerasa gue baik-baik aja, tapi pasangan gue ngerasa, wah kamu nih lagi agak lebih emosian nih dari biasanya gitu. Oh, bisa jadi sebenarnya kita tuh jadi belajar hal baru tentang kita. Oh, gue kira gue baik-baik aja, tapi ternyata orang di sekitar gue mulai agak gak nyaman nih dengan perilaku gue. Tuh. Nah, jadi buat gue setiap kali kalau ada orang yang well intention, yang berniat baik, apalagi dekat sama kita ngomong kayak gitu, kita justru saatnya kita curious gitu. Oh, menarik. Apa yang bikin lo ngerasa gue overload ya? Gue soalnya ngerasa baik-baik aja gitu. Tapi ternyata mungkin kita nggak lagi baik-baik aja, dan thank you. Karena orang itu kita jadi sadar. So, probably itu kali ya, dua opsinya. Oke. Gimana, Kak? Meledak?
Oke, thank you. Sama-sama. Pertanyaan. Oke. Salah satu caranya juga kita jadi bisa nanya ya ke orang-orang sekitarnya gitu ya. Jadi orang-orang sekitar kita ya. Sebenarnya apa sih yang mereka rasakan? Apakah karena mereka bisa ngeluarin statement gitu, pasti ada sesuatu kan gitu kali ya. Jadi bisa ditanya. Exactly. Gue actually tuh paling sering nyadar kayak gitu ya, Fon ya. Kalau orang tuh nanya ke gue, hobi lo tuh apa gitu. Terus gue bilang, hobi gue baca. Terus kayak, oh oke, yang lebih nggak serius nggak dari baca gitu. Terus gue jadi nanya kayak, oh iya ya, kok kayak semua hobi gue kok kayak produktif gitu. Oh enggak, ya selain baca gue suka bikin konten. Oke, itu nggak dengar kayak hobi. Itu dengar kayak kerjaan lagi. Tapi itu gue jadi kayak, bener juga ya. Gue kayak hampir nggak ada nih yang beneran pure hobi gitu. Dan itu nge-trigger gue beli alat-alat kopi gitu. Jadi kayak, oke, kayaknya gue perlu punya hobi nih. Karena gue mulai ngerasa bahwa kayaknya kok setiap saat gue berada di mode-mode yang terlalu serius. Jadi gue nggak merasa balance gitu. Tapi again, it's personal choice ya. Buat orang lain mungkin kayak, oh nggak apa-apa, emang justru gue pengen hidupnya kayak begini gitu. That's okay. Everybody has their own way of living gitu. Ya. Mungkin ya pasti bakal ada orang yang merasa kita workaholic banget. Mungkin kita yang kayak ya berada di posisi workaholic banget juga pasti juga sering ngerasa kok ini orang kerjanya setengah-setengah ya gitu ya. Itu pasti Exactly. Dan biasanya label ini tuh sifatnya spektrum. Kita mungkin terlihat workaholic di mata orang-orang tertentu, dan mungkin kita malah terlihat malas di mata orang-orang tertentu. Gitu. Karena gue personally banyak banget ketemu orang yang jauh lebih malas dari gue, dan ketemu orang yang jauh lebih rajin dari gue. Jadi mungkin ketika gue dianggap workaholic sama orang yang lebih rebahan dari gue, mungkin gue dianggap males sama orang yang lebih workaholic dari gue gitu. Jadi makanya label ini tuh can be a good starting point, tapi habis itu yang lebih seru tuh adalah ketika kita clarify ke orang yang ngelabelin kita tanya, oh kenapa apa yang bikin lo melabeli gue ini workaholic gitu. Oke. Nice. Ini jadi ngomong juga sih. Jadi kita bisa tanya ya gitu. Oke, di sini udah ada lagi Kak Rian yang udah naik jadi speaker lagi. Kak Rian mau sharing atau mau nanya nih Kak? Halo malam. Halo Rio, finally ketemu. Halo Ibnu. Halo Rian. Halo. Finally ya. Enggak kok, gue mau bertanya kan hari ini. Actually ya, Rio, thank you for ini tadi pas gue masuk, sorry agak telat pas lu ngomongin soal feelings ya, about apa? Ya kayak ketika lu numb the feelings gitu. And then suddenly lu jadi gak peka gitu. Gue penasaran aja sih sebenarnya gini, karena for me ya gitu kan, I have a principles that when you are working, actually feeling is matters gitu. Tapi feeling tuh bukan jadi decision makings. Feelings itu tuh cuma jadi sebuah indikator bahwa kita sedang merasakan sesuatu. I think the biggest things adalah gitu kan, ketika bekerja adalah kita berkomitmen. Kenapa? Kayak misalnya nih, hari ini gue malas banget gitu kan ya. Kalau gue ngikutin feeling gue gitu kan ya, gak bakal kelar tuh kerjaan gue gitu. So I commit untuk finish the works gitu. Gue komit sega enak apapun gitu kan ya, gue akan kerjain tuh kerjaan gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita cuma pakai komitmen itu, gue juga ngerasa kayak, oh oke nih gitu kan ya. Kayaknya gue jadi kayak, oh karena gue komit selesai hari ini, gue jadi nge-push ini gue, push kayak limitnya gue gitu. Kayak karena gue komit nyelesain hari ini, gue misalnya kayak tiba-tiba lembur gitu kan. Atau tiba-tiba jadi overtime. Do you think ya, Rio sama Ibnu di sini gitu, do you think that feelings and commitment ini gimana ya cara kita ngebalance-nya gitu? Karena to be honest, gue juga lagi ngerasain sih sekarang, makanya butuh another input gitu dari teman-teman mungkin. Itu aja sih. Thank you. Thank you Kak Rian. Thank you. Menarik, pertanyaan lo menarik. Mungkin the way my perspective around commitment dan feeling adalah begini sih ya. Gue merasa bahwa ketika kita berada di situasi paid employment, itu adalah situasi di mana kita sudah memiliki komitmen. Dan komitmen ini dua arah. Bahwa ada yang membayar kita, maka kita perlu memberikan sesuatu in exchange. Dan di dalam konteksnya kita misalnya bekerja full time di sebuah perusahaan, kan sudah jelas kita udah tanda tangan kontrak, kita akan show up selama 40 jam seminggu, dan in exchange kita akan mendapatkan gaji pada waktunya. Nah, ketika sudah ada agreement seperti itu, maka kita perlu komit regardless perasaan kita itu seperti apa. Menurut gue ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan profesionalisme. Nah, yang seru nggak recently sih, sebenarnya menurut gue recently makin naik aja. Bahwa dulu gue merasa bahwa ketika bekerja itu lo ya udahlah kayak don't take things personally gitu. Ya udahlah, perasaan tuh cuma buat kehidupan pribadi aja.
Tapi in reality sebenarnya kecampur. Dan itu agak-agak sulit dihindarin. Karena yang merasakan perasaan itu adalah orang yang sama dengan yang mengerjakan pekerjaan. Contohnya adalah kalau kita lagi punya orang tua atau anggota keluarga yang sakit, terus kita kerja. Emangnya bisa kita benar-benar nggak ngerasa khawatir gitu dengan anggota keluarga kita. Atau sama juga kita baru habis menghadapi hari yang berat di kantor dan malam kita makan sama keluarga. Emang bisa kita langsung beneran nggak ngerasain rasa bete yang kita rasain pas lagi kita kerja gitu. Sebenarnya kecampur perasaan kita itu. Nah, tapi untuk memberikan predictability buat perusahaan dan buat kita harus tetap profesional. Jadi ada minimum bar of delivery yang perlu tetap kita deliver. Nah, adalah perasaan inilah yang akhirnya menentukan apakah kita itu bisa, apakah experience kita di tempat itu akan bisa bertahan lama atau tidak. Karena kalau misalnya kita berada di tempat di sebuah tempat kerja, terus ya udah kita ada di situ dan kita sebenarnya rasanya negatif terus, tapi kita mau nggak mau bertahan cuma karena kita menghargai kontrak, gue ragu itu sustainable. Tuh. Itu bisa berjalan dalam jangka waktu tertentu, tapi kayaknya kalau lama-lama juga nggak bisa. Makanya kenapa di luar kita itu profesional dan menghargai komitmen yang sudah kita bikin sama perusahaan, nggak kalah penting untuk membalance dalam sehari-hari nih gimana nih balance antara emosi positif dan emosi negatifnya. Karena at one point juga kita perlu sadar kan, kita tuh hidup cuma sekali gitu. Masa iya sih kita mau benar-benar spend 8 jam dari setiap hari kita ngerasain hal-hal yang negatif-negatif terus gitu. Makanya perasaan negatif itu wajar, tapi kalau udah terjadi dalam jangka waktu yang lama, kita mungkin perlu bertanya, apa nih yang kira-kira perlu kita ubah? Dan again, jawabannya bukan berarti langsung resign ya, karena banyak banget cara yang bisa kita lakuin sebelum kita menentukan kita tuh mau resign atau enggak. Gitu kalian. I see. Paham sih. Jadinya mungkin bukan masalah perasaannya, tapi intensitinya gitu. Misalnya kayak setiap hari kayak anjing nih gue kerja tuh udah negatif mulu gitu. So that's what the alarm needs to ini kan needs to ring gitu. Kalau misalnya kayak cuma sehari ya udah lah ya gitu kan. Maybe it's just a bad day. I see. Ya, menarik. Betul. I think thank you. Oke. Betul. Ya, kalau misalnya cuma sehari 2 hari, oh ya, it's just bad day, gitu kan. Terus kalau misalnya ternyata sebulan, probably this is a bad role. Terus, probably this is a bad manager. Terus misalnya kita ganti lagi, probably this is a bad role. Tapi kalau masih terus-terusan, probably this is the bad company. Atau bukan bad kali, lebih mungkin nggak cocok aja, gitu. Ya. Right? Jadi disitulah dimana yang, tadi gue setuju banget sama yang lo bilang, feeling as an indicator, gitu. Sebagai salah satu data point aja. I think what creates a bit of problem adalah ketika kita mau decision making dan kita mengandalkan feeling kita 100%. Atau mungkin di titik ekstrim kita mengandalkan data 100%. But in reality semakin jarang kok hal yang kayak harus black and white gitu. Ujung-ujungnya data dan feeling akan sama-sama berperan dalam menentukan keputusan kita. Nice. Sip. Thank you, Rio. Sip, thank you, Yan. Thank you Marian buat pertanyaan dan Vicario buat jawabannya. Oke. Next. Tadi Ican sempat open mic mau nanya kah? Iya. Aku ada titipan pertanyaan sih dari temanku. Jadi si temanku ini kan buruh di suatu pabrik gitu. Nah, dia tuh jadi sering lembur gitu kan. Jadi kerja tuh kan biasanya kalau buruh tuh dari pagi buta, berangkat pagi buta, balik juga malam gitu. Kadang maghrib juga baru balik. Terus terkadang kan disuruh libur juga gitu kan. Kayak buruh pabrik kan kayak libur lembur. Kayak disuruh lembur gitu kan, kayak kalau nggak lembur juga kadang kan kena peringatan, kayak diharuskan lembur gitu loh. Terus dari Kak Vicario ini ada tips nggak sih kayak work life balance buat buruh-buruh pabrik di luar sana gitu, biar ya hidup mereka agak istilahnya kayak punya work life balance yang seimbang gitu loh, yang sesuai dengan apa yang diharuskan gitu sih kalau dari aku. Pertanyaannya nice nih, gimana Vic? Oke, Chan, gue nanya dulu dong ke lo. Jadi konteksnya adalah temen lo buruh pabrik, terus sering disuruh lembur. Iya. Jadi terus kadang gimana? Jadi si temanku kan posisinya udah nikah kan dia tuh. Nah, jadi kayak bagi waktu buat keluarga sama kerjanya tuh susah. Jadi kayak buat anak tuh kadang ya dia berangkat tuh si anak masih tidur dan pas dia pulang si anak udah tidur gitu. Jadi kadang ada apa ya, kalau lemburan tuh kadang sampai di daerah sini tuh disuruh lembur gitu. Makanya kayak dia bingung gitu apa yang harus dilakukan. Sedangkan ya dari apa ya, dari keluarga juga kan kalau nggak lembur kayak gitu kan
kayak nggak punya duit lebih gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Jelas gak? Kebayang. Dan ketika dia lembur dia dapat overtime gitu nggak? Pastilah kalau itu. Got it. Jadi sebenarnya secara finansial justru it's actually good, tapi tidak ada work life balance aja gitu ya. Aha. Oke. Oke, mungkin gue pertama disclaimer dulu. Jadi gue belum pernah punya pengalaman berada di situasi seperti itu. Gue belum pernah kerja dengan arrangement seperti itu. Jadi mungkin gue nggak bisa ngasih ngasih perspektif dari first hand karena gue belum pernah berada di situasi seperti itu. Tapi kalau gue coba tarik secara general, di mana kayak situasi pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, option yang kita punya adalah gimana nih caranya supaya kita bisa keluar dari situasi tersebut. Option pertama, obviously adalah dengan nego sama tim kita. Karena seringkali misalnya ya, atasan kita tuh punya asumsi bahwa, oh, udahlah, lo toh lo nggak apa-apa lah. Jadi kayak kadang-kadang mungkin atasan tuh berasumsi kalau, oh, gue tahu lalu butuh duit, jadi nggak apa-apa, gue lemburin aja karena gue tahu lo butuh duit kan gitu. Padahal mungkin kalau kita clarify, kayak nggak apa-apa bos, gue justru nggak apa-apa nggak dapet uang lemburan, tapi yang penting gue bisa pulang dan bisa ngobrol sama keluarga gue. Itu satu. Jadi seringkali atasan kita yang punya asumsi terhadap apa yang kita butuhkan. Tapi sebaiknya kita bisa clarify. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya ternyata sudah disampaikan, terus atasannya bilang kayak, oh nggak bisa, di sini tuh kerjaannya seperti ini. Kalau kamu nggak suka ya kamu cari kerjaan lain aja. Nah, kalau udah sampai posisinya kayak gitu ya, maka cari kerjaan lain sih. Kalau misalnya memang prioritasnya adalah bisa kumpul sama keluarga dan pekerjaan yang sekarang itu tidak bisa memenuhi. Gitu sih, paling option yang bisa gue tawarin. Dan mungkin karena gue tidak memiliki background tersebut, gue agak susah untuk ngasih advice yang praktikal tentang, oke, Victor, gimana caranya cari pekerjaan lain gitu. Nah, itu dia yang gue kurang tahu, tapi kalau gue mungkin mengekstrapolat ya cari-cari kesempatan dengan nanya teman-teman yang lain, dengan coba cari di internet gitu. Karena makin kesini juga setahu gue makin banyak platform-platform buat nyari blue collar worker yang mulai menjamur lah. Mungkin itu kali perspektif yang bisa gue share. Kejawab sih kalau ini. Nanti aku share juga gitu ke dia gitu. Oke, aku balikin ke Mingro lagi. Oke. Thank you Chan buat pertanyaannya. Juga udah naik Big Guy. Oh, Kak Big Guy nih. Mau nanya atau mau sharing, Kak? Aduh. Atau @ipri Jatna. Kalau mungkin lupa namanya Big Guy di situ saya. Adakah? Kalau belum, mungkin gue mau coba nanya lagi ke Vicario ya dari gue. Boleh. Nah, kan tadi kalau ngomongin work life multiplier gitu, balik lagi ya. Jadi, nah kalau lu sendiri gitu, lu ada apa ya kayak nge-planning gitu nggak, gimana lu bisa memanage biar perasaan lu balance gitu, kayak misalkan lu oke, di hari ini karir ngurusin kerjaan gitu, keluarga nanti ada jamnya untuk keluarga, atau lu misalkan ada waktu di hari Sabtu khusus buat refreshing, atau misalkan di hari weekend lu nggak boleh diganggu, atau misalkan karir di kerjaan gini gitu. Ada nggak sih kalau dari lu di plan gitu nggak sih? Banget, Fon. Karena gue memang tipe orang yang suka banget planning, right? Dan untungnya semakin kesini agak lebih balance eksekusinya. Dulu gue ke planning. Jadi macam-macam sih. Gue memang punya sistem planning yang lumayan robust. Jadi gue setiap 6 bulan sekali gue bikin personal OKR. Kalau mau tahu gimana caranya itu ada di YouTube channel gue. Jadi silahkan gue nge-outline benar-benar step by step gimana gue bikin personal OKR. Nanti gue bisa share juga linknya di Twitter ya, kalau nanti teman-teman ada yang mau belajar juga. Jadi itu gue lakuin setiap 6 bulan sekali. Terus setiap 2 minggu sekali gue review lagi tuh OKR gue. Nah, contoh yang gue taruh di OKR gue tuh misalnya apa? Tentang kesehatan, tentang karir, tentang pembelajaran gitu. Jadi gue bikin benar-benar mengcover aspek hidup gue secara lengkap, bukan cuma sekedar soal karir. Yang gue lakuin tiap 6 bulan, gue revisi tiap 2 minggu sekali. Dan setiap minggu, biasanya minggu sore, gue itu ngelis banget apa nih yang bakal kejadian di hidup gue minggu ini di hari apa gitu. Kayak contohnya adalah hari ini menurut gue adalah hari sosial. Karena tadi sebelum gue ngisi di sini, sebelum ngobrol sama Growth Space,
gue habis ketemu sama temen gue. Terus seharian tadi gue banyak meeting. Jadi gue tahu nih hari ini tahun gue adalah sosialisasi. Sedangkan besok mungkin gue lebih banyak waktu mikir, jadi mungkin tone buat besok adalah thinking, atau yang perasaan yang gue rasain tuh adalah curiosity, karena gue akan banyak ngulik-ngulik data gitu. Nah, terus tiap pagi gue journaling, kayak oke, hari ini apa aja yang bikin gue excited, apa yang kira-kira bikin gue bete, apa yang kira-kira bikin gue ngerasa hidup gue bermakna, itu gue ngejurnal tiap pagi. Mungkin udah jalan, gue journaling pagi-pagi udah jalan hampir 2 tahun lah gitu. Sama nanti malam sebelum tidur gue journaling lagi, kayak nge-recap hari ini mana apa yang bikin gue happy, apa yang bikin gue bete, kayak gitu. Jadi bener-bener gabungan antara di plan dan juga di reflect. Dan semakin kesini gue semakin sadar bahwa semakin banyak hal yang unpredictable, jadinya gue makin mikirnya kayak oke, di tengah unpredictability ini perasaan apa ya yang gue rasakan. Karena akhirnya setelah gue sering banget journaling ini, gue jadi sadar bahwa gue suka unpredictability, tapi sampai di batas tertentu. Karena kalau terlalu unpredictable juga gue capek. Tapi kalau terlalu predictable juga gue bosen. Gitu kali, Fon. Jadi benar-benar trackingnya sih yang lumayan rigorous. Oh wow, nice. Jadi gue ini bikin personal OKR ya jadinya ya. Jadi Exactly. Oh, itu ngebantu banget jadinya fokus. Dan even kita jadi nggak ngerasa itu bagian nyata dari tadi yang gue bilang, kayak nentuin hidup seperti apa yang kita mau gitu. Jadinya dari situ kita bisa lebih clear sebenarnya apa aja nih yang mau kita, dan kita jadinya oke kalau kita tidak mau accomplish sesuatu karena itu bukan di OKR kita. Oke. Thank you Vic. Berarti buat OKR ini mungkin nanti gue bisa coba juga nih buat OKR-an lah buat diri gue sendiri. Karena gue sendiri mikir selama ini kayak gue rutin flow aja gitu. Tapi kayaknya bisa dicoba biar bisa tahu nih target-target ya yang kita bakal tercapai gitu, yang mau dicapai gitu lah ya. Oke. Nah, terus lanjutnya sih kayak ini kan kita dari tadi udah ngomongin kayak work multiplier ini gitu, kayak gimana dari lu sendiri udah nge-planning gitu segala macam. Tadi udah ngomongin feeling juga ya. Nah, selain si feeling ini ada nggak sih kayak yang perlu kita pahami atau perhati sih dari work multiplier ini gitu loh, biar bisa mencapai ini work life multiplier atau work life balance kalau balik lagi. Menurut gue, yang setelah kita nentuin ya, Fon, ya, kayak feeling atau goal apa atau perasaan apa yang pengen kita rasain, I think what's important about that adalah, dan ini mungkin ini bagian gak enaknya, Fon, karena tadi kan kedengarannya kayak enak banget ya. Saya kayak, gue nentuin nih gue mau happy gitu hari ini gitu, atau gue pengen hari ini gue berdebar-debar gitu karena gue pengen merasakan thrill juga gitu. Yang gak enak dari situ semua adalah to actually make a decision yang mungkin unpopular. Oke. Contohnya unpopular decision itu seperti apa? Kayak gue sebisa mungkin gue coba mencari contoh. Contohnya adalah gue itu tipe yang kalau misalnya ada hal yang gue disagree, biasanya gue vokal untuk bilang, kayak mau itu atasan gue, mau itu orang yang jauh lebih senior dari gue akan bilang, of course dengan respectful way ya gitu. Kenapa? Karena menurut gue salah satu perasaan yang pengen gue rasain adalah adalah kebebasan. Karena kalau gue ngerasa bahwa poin ini nggak make sense, atau kelihatannya orang yang ngomong ini punya sudut pandang yang kurang tepat, tugas gue untuk memberikan perspektif yang lain. Right? Jadi perasaan yang pengen gue rasakan adalah kebebasan, usefulness, insight. Gue pengen menjadi orang yang berguna dan memberikan insight buat orang lain. Nah, cuma kan itu kadang-kadang nggak nyaman kan. Gue perlu belajar gimana caranya gue menyampaikan poin gue yang mungkin disagree, tapi tanpa membuat situasi menjadi keruh. Gimana kalau misalnya pas lagi meeting, semua orang diem, karena, terus kan lo kebayang gak sih kayak lagi meeting, terus kayak semua orang diem, terus padahal tahu nih di belakang tuh justru kayak masih kasar kusuk, kayak kok keputusannya seperti itu ya, kok kayaknya ada yang missing ya gitu. Nah, tapi karena gue memutuskan bahwa oke, gue pengen merasakan rasanya bebas, dan merasakan rasanya bertanggung jawab, ya udah, dan I share what I think gitu. Dan makin kesini makin lebih belajar gimana menyampaikannya dengan konstruktif. Atau sama, misalnya kayak salah satu perasaan yang pengen gue sering rasakan adalah perasaan gue itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau misalnya gue ngeliat team member gue yang lagi struggling gitu, ya gue bisa aja biarin aja lah, itu urusan dia gitu. Tapi gue pengen berguna, jadi mau agak awkward pun gue chat dulu lah, gue ajak ngobrol dulu lah gitu.
Nah, kadang-kadang kita tuh mager membuat keputusan-keputusan kayak gitu karena awalnya nggak natural. Karena kan ini posisinya kita mengengineer kan, perasaan apa yang pengen kita rasain. Ya. Itu kali, Fon, yang nggak kalah penting. Di luar planningnya. Oke. Jadi gimana itu ya cara justru dari eksekusinya juga ya berarti. Exactly. Dan ini sedikit jadi pertanyaan lanjutannya kayak gitu, ketika misalkan lu nggak dapet apa yang lu mau gimana tuh? Apa yang lu lakuin? Sering banget justru kayak kalau gue ngedapetin apa yang gue mau itu tuh another data point, Fon. Jadi data pointnya adalah pertama, ketika gue nggak dapet apa yang gue mau, apa yang gue rasain? Apakah gue kecewa? Apakah gue justru malah happy? Karena mungkin biasanya gue jadi discover hal yang baru, gitu kan? Ya. Dan kalau misalnya gue kecewa, gue jadi mengkalibrate lagi. Bentar, sebenarnya yang tadi gue expect itu make sense atau enggak ya? Apa jangan-jangan sebenarnya gue berharap hal yang kurang realistis dengan situasi gue sekarang? Dan dengan itu kan gue jadi bisa membuat keputusan, Fon. Apakah gue pengen tetap sama situasi yang sekarang dan menerima bahwa mungkin ini feeling dominan yang gue rasakan, atau justru kayak, oh gue gak mau merasakan ini, makanya gue perlu mengubah situasi gue. Mungkin gue perlu hangout sama orang yang berbeda. Mungkin gue perlu ngerjain proyek yang berbeda. Nah justru itu yang jadinya jadi bahan analisis. Oke. Jadi balik lagi ya ke diri sendiri gitu ya. Ya. Betul. Sebetulnya pengen apa gitu lah ya. Betul. Dan pengen apa tuh juga menarik karena seringkali kita nggak benar-benar tahu apa yang kita pengen. Biasanya kita punya dugaan apa yang kita pengen. Tapi baru setelah kita dapat atau nggak dapat, kita jadi benar-benar tahu kita tuh benar-benar pengen atau enggak sih. Let's say, misalnya kayak, oh, gue nih pengen banget kalau kerja tuh seenak jidat gue aja. Gue cuma mau kerja 2 jam sehari, terus kayaknya gue bakal jadi lebih happy deh. Terus ada teman gue yang kesampaian tuh kerja kayak gitu. Ternyata dia nggak happy, dia malah bosen gitu. Oh. Ada orang kayak begitu, karena aduh kok kayak hidup gue kosong banget ya. Nggak challenging banget ya pekerjaan gue. Again, tidak di posisi untuk ngejudge gitu, ya ujung-ujungnya kan hidup dia ya. Jadi menarik gitu, nggak serta-merta bekerja lebih sedikit itu adalah hal yang semua orang inginkan. Karena mungkin buat orang lain adalah pekerjaan itu tempat gue bergaul, tempat gue bisa ketemu orang baru, tempat gue bisa membina relasi gitu. Karena dijamin selama 8 jam ada yang bakal nemenin gue gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak kerja, kayak gue nggak punya tuh orang yang bakal 8 jam bareng-bareng sama gue terus gitu. Dan buat some people itu mungkin penting, Fon. Ya. Oke. Jadi itu ya, ternyata apa yang kita pengen sebetulnya belum tentu benar-benar apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan gitu kali ya. Exactly. Jadi Exactly. Sama juga gitu, kayak misalnya kita nggak dapet, terus pas nggak dapet kok, ya sama kayak misalnya contohnya, gue suka banget traveling. Karena traveling itu kan ngasih perasaan adventure ya. Wah, hal baru nih, temu orang baru, ke tempat baru, excited gitu. Ya. Nah terus pas pandemi kan obviously nggak bisa travel ya. Gue mungkin udah 2 bulan gitu gue nggak naik pesawat, 2 tahun gue nggak naik pesawat gitu. Padahal dulu kerjaan tiap bulan gue bisa keluar negeri. Terus kayak gue pikir hidup gue bakal jadi jauh lebih nggak happy gitu. Tapi ternyata setelah gue nggak sering bisnis trip, oh happy aja kok. Karena ternyata gue menyesuaikan dan mencari sumber happiness yang lain gitu. Oke. Nice. Itu yang menarik juga dari kita tuh constantly reflecting about apa yang terjadi di hidup kita, perasaan-perasaan kita. Ya. Berarti mungkin bisa ya reflecting itulah ya yang perlu dilakuin terus-menerus gitu ya. Betul. Oke. Ini ada lagi yang udah naik, Kak Ulan. Kak Ulan udah naik, mau nanya atau mau cerita, Kak? Mau nanya sama mau cerita. Silakan, Kak. Hai Vicario. I'm your avid podcast listener. Aku udah ikutan kayaknya 2-3 course-nya Vicario sama. Aduh, halo Bulan. Halo. Aku tuh ada problem sekarang karena kondisiku kan ibu rumah tangga. Aku sambil ngajar part-time bahasa Inggris. Terus yang ngurus rumah. Tapi aku merasakan kekosongan itu gitu loh. Jadi aku ikut banyak webinar, mentorship, dan segala macam lah untuk menyibukkan diri gitu kan. Nah, aku juga suka seperti Vicario, aku merasa happy saat aku bermanfaat bagi orang lain gitu. Tapi kadang kayak aku suka sering merasa mellow kalau kayak nggak ada yang nanggepin gitu loh. Dan saat nggak ada yang nanggepin ini, aku jadi kayak motivasiku turun. Terus
seperti journaling, reflecting diri sendiri itu akan aku tinggalkan. Jadi aku sering ghosting sama diri sendiri gitu loh, nggak disiplin. Seperti journaling, dari journaling yang cerita panjang-panjang bisa jadi pendek-pendek cuma kayak bullet journal aja gitu kan. Nah, yang aku mau tanya ke Vicario itu gimana sih supaya kita bisa tetap uplifted untuk ngisi jurnal itu, apalagi tadi aku dengar Vicario ngisinya pagi dan malam. Wah, aku aja seminggu kadang bolong-bolong gitu kan. Ya, aku berusaha untuk menciptakan highlight of the day, tapi pada akhirnya yang aku tulis itu pun hanya seret jalan-jalan ke sini beli ini atau seret berbagi sama ini gitu. Nggak yang meaningful gitu loh hidup keseharianku itu. Eh, ya, itu deh yang pengen aku tanyakan sama Vicario. Oh, aku tanya satu lagi. Kamu nggak pernah nonton Netflix ya, Vic? Kayaknya waktunya belajar mulu dan Lo benar, lo benar, bener, nggak lo pernah. benar banget, lo benar banget. Wow. Jadi ya mungkin salah. Gue jawab yang kedua dulu ya, karena ini beneran Oke. ya mungkin gue nggak bisa bilang unfortunately ya, but that's just the fact of me gitu, bahwa ya gue nggak nonton Netflix, gue nggak nonton any series, gue cuma pernah nonton satu series doang di Netflix, yaitu Suits, karena gue ngefans banget sama Harvey Specter gitu. But at the end gue nggak nonton gitu. Jadi buat gue ya kalau mau nonton aja course-course yang gue udah beli terus kayak belum sempet gue tonton gitu. Jadi gue bisa tuh misalnya kayak ya course gue banyak banget yang gue ikutin, jadi kayak itu aja belum gue tonton, jadi ya boro-boro gue mau nonton Netflix gitu. Jadi ya gue fokusnya ke sana gitu. Jadi ya itu mungkin agak-agak mengerikan sebenarnya kalau mungkin kalau gue ngambil ininya kata-katanya Mas meledak gitu, kayak wah gila lu kayaknya lu workaholic banget ya, mungkin ada benernya sih guys. Ada lagi nggak bukan pertanyaannya? Gue kalau nggak gue jawab yang pertama tentang jadi lebih konsisten. Iya, jawab yang pertama aja. Boleh ya? Hmm. Oke, tentang menjadi konsisten. Jadi buat gue ketika gue ngurusin hal-hal yang berbau dengan diri gue, personal juga, gue akan mencoba menerapkan level profesionalisme yang sama dengan ketika gue nge-treat pekerjaan gue yang dibayar. Malah kalau misalnya harus memilih, harus lebih profesional untuk ngurusin personal development atau pekerjaan, menurut gue adalah personal development. Karena pada akhirnya paling bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Gitu. Kita udah dititipin sama Tuhan bakat dan segala jenis anugerahnya gitu. Ya justru kita harus bertanggung jawab dong dengan apa yang udah kita dikasih. Gitu. Jadi gue percaya bahwa justru kita harus paling bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Dan bukan dengan alasan yang egois, tapi dengan kepercayaan bahwa kalau gue jadi orang yang lebih baik as a person, gue mungkin akan menjadi pasangan yang lebih baik, anak yang lebih baik, teman yang lebih baik, content creator yang lebih baik, pegawai yang lebih baik. Nah, jadi pertama nih, dimantapin dulu mindsetnya bahwa gue tahu bahwa gue nggak dibayar untuk bikin jurnal, tapi bukan berarti itu gue perlu menurunkan standar profesionalisme gue dibandingin ketika gue bekerja. Jadi mulai dari mindsetnya. Step yang kedua adalah to make it happen dulu. Jadi bener-bener kalau misalnya saat ini kualitas journalingnya nggak bagus gitu, kayak misalnya coba apa highlight hari ini? Oh tadi jalan-jalan, that's it. Gue well honestly ya, Ulan, gue juga ada kok hari-hari di mana journaling gue sedangkal itu gitu. Gue cuma list down aja kayak aduh gue lagi malas banget journaling, tapi gue pengen commit, yaudah gue tulis aja deh. Ya tadi gue ngobrol sama si kakak ini seru banget gitu. Tapi nggak gue rasain. Nah nggak apa-apa. Gue tipe orang yang percaya bahwa kita mulai dengan building konsistensinya dulu. Forget about quality, it's quantity in the beginning when it comes to building habit. Yang penting jalan dulu. Gue inget banget ya, ini gue cerita buka-bukaan aja. Gue tuh lagi tahun 2019, gue punya target di mana gue pengen meditasi setiap hari. Gitu. Akhirnya gue berhasil tuh meditasi 110 hari berturut-turut. Di mana itu sebuah pencapaian buat gue. Tapi gue inget banget di hari ke-97, ada sekali gue tuh meditasinya sambil nyetir. Karena gue tuh lagi malas banget meditasi, tapi ya udah deh, demi gue kehitung hari ini meditasi, gue meditasi sambil nyetir. Mungkin meditasinya nggak meditasi-meditasian, tapi at least gue show up. Dan gue nyalain app-nya, dan gue tetap dengerin instruksi meditasi tersebut. Jadi, there are some days di mana mungkin kita nggak bisa perform sebagus itu. Tapi kita perlu menjaga batas minimum, kita akan perform hal tersebut. Jadi ketika misalnya kita lagi males banget journaling, seenggaknya jurnal, 1 kata, 2 kata, nggak apa-apa. Kayak misalnya gue punya komitmen, gue mau baca Kindle setiap hari sebelum gue tidur. Mau gue baca satu, terus ada hari-hari di mana gue malas banget, gue baca 1 halaman doang loh, beneran. Atau gue bener-bener cuma baca
15 detik kayak nge-skip bentar udah capek, oke udah ya gue udah buka Kindle hari ini terus gue mau tidur. Jadi yang penting show up dulu gitu. Nah baru di level yang ketiga adalah baru tingkatin kualitasnya. Nah jadi kalau misalnya Wulan masih ngerasa bahwa ya udah nih gue belum bisa melakukan dengan kualitas yang bagus, nggak apa-apa, dibikin konsisten dulu aja. Kalau udah konsisten baru pelan-pelan ditingkatin kualitasnya. Contohnya kalau di konteks lu tadi adalah apa hal yang bikin gue happy? Tadi gue jalan-jalan. Nah, to take it to the next level adalah mungkin nggak perlu spend waktu lama-lama, spend waktunya 5 menit lagi aja. Terpikir kayak, apa yang bikin jalan-jalan tadi tuh bikin gue happy banget? Apa yang beda ya dengan gue jalan-jalan pada umumnya? Gue tadi ketemu siapa ya? Gue tadi melihat apa ya? Gue tadi merasakan apa ya? Kenapa ya gue tadi happy banget padahal tadi gue cuma jalan-jalan ke grocery gitu. Dan di situ gue bener-bener kayaknya Rian kalau nggak salah pernah share gitu. Basically ya kadang sejak pandemi tuh even belanja di supermarket aja tuh memberikan kebahagiaan gitu. Dan itu informasi yang bagus kan bahwa sebenarnya kita nggak perlu libur-liburan jauh-jauh kemana, tapi mungkin sering-sering ke supermarket itu justru udah bagus buat mental health kita. Gitu. Jadi again, step 1 adalah untuk punya professional mindset, even buat ngomongin personal development. 2, fokus untuk ngelakuinnya konsisten, nggak usah peduli bagus nggak bagusnya. 3, baru kita improve kualitasnya. Gitu sih kali Wulan. Makasih banyak, bakalan bantu banget. Aku mungkin kurang yang bagian memperlakukan proses pengembangan diri secara profesional. Jadi masih sering ghosting, kayak journaling tiap hari itu aduh males banget, skip gitu. Terus yang bisa konsisten aku lakukan tuh sebenarnya banyak, tapi ya itu banyak rumpang-rumpang dan bolong-bolongnya. Jadi yang memang harus diperbaiki, memang harus show up ya. Meskipun hanya 1 halaman 15 detik, tetap dilakuin sampai kelar gitu. Bikin checklistnya tiap pagi gitu ya. Makasih Exactly. banyak Vicario, makasih banyak. Bantu Sama-sama. banget. Terima kasih. Sama-sama. Dan mungkin Wulan kalau gue boleh nambahin, kalau misalnya memang justru ada banyak, justru jangan mulai banyak-banyak. Mulainya 1 dulu. Selalu building one habit at a time. Kalau habit itu udah jalan, baru kita build habit lagi di atas habit itu. Iya sih, udah seperti itu gitu loh. Aku sih sebenarnya cuma nambah yang baca buku, meditasi, sama rutin journaling gitu loh. Dan Yeay, good luck. iya kayak baca renungan pagi dan malam tuh aku udah rutin ya, meskipun kadang malam ngantuk banget udah skip nggak usah baca renungan. Terus pagi atau tengah malam kebangun itu biasanya aku baca gitu. Tapi kalau kayak journaling tuh dari yang niat banget nulisnya, biasanya niat banget itu karena ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya seperti ikut kursnya Vicario gitu kan, pertanyaan-pertanyaan 16 aspek of life gitu, mana yang udah dijalani dengan benar. Kalau kayak gitu semangat, terus kelanjutannya udah deh satu baris aja gitu sih. Jadi aku sering merasa kok aku ghosting ya sama diriku sendiri. Sebenarnya tuh mauku apa? Hari ini tuh aku mau belajar apa? Gitu. Kayak hariku berlalu tanpa arti gitu, tidak bermakna seperti itu. Jadi merasa kalau udah malam gini jadi menyesal gitu. Tadi aku ngapain aja seharian gitu. Padahal ya aku merasa seharian itu aku udah yang masak, bersihin rumah, cuci piring, mungkin nyetrika dan segala macem gitu kan. Tapi kayak nggak ada kepuasan apa ya? Tidak merasa tertantang secara kayak menyelesaikan puzzle atau suatu apa ya, challenge gitu. Tidak challenging begitu, bener. Gitu sih Vicario. Makasih deh. Harus nyari challenge sendiri memang. Exactly. Introduce it. Yang kecil-kecil dulu di sela-sela mengurus kebutuhan rumah tangga gitu. Yep. Makasih banyak. Sama-sama, gue Wulan. Oke, thank you Kak Wulan buat pertanyaannya. Dan tadi Kak Wulan karena udah mention juga karena ada suka belajar dari course Vicario dan kita juga pernah nih Growth Space bikin webinar sama Vicario gitu tentang push your career. Nah itu gue udah pin tweetnya, bisa cek situ. Kalau teman-teman yang mau boost karirnya, mau bisa lebih baik lagi gitu, bisa ke loket buat cari rekamannya karena itu bisa ngebantu teman-teman gitu. Nah di sini ada pertanyaan lagi dari ada temen yang dengerin dan nge-DM
Sebetulnya tadi udah di invite untuk ke atas atau mau keep anonymous aja gitu. Jadi gue akan bacain aja kali ya DM-nya kali ya. Jadi gini, halo kak, bener gak sih kesini request or nanya? Bukan mau sharing sih, cuma aku pengen sedikit pencerahan dari para senior. Jadi, aku udah kerja sekitar 1,5 tahun di perusahaan logistik. Itu posisinya aku belum lulus kuliah. Sekitar semester 6 mau ke semester 7. Sampai sekarang pun aku masih bergelut sama skripsiku. Feel so bad for this. Karena emang harus kerja karena ekonomi keluarga yang benar-benar diambang kegembelan. Pokoknya harus ya biar tetap hidup. Nah, kan aku kerja kurang lebih 8-9 jam. Aku tuh kayak dituntut sama kakak aku buat ayo nyari pengalaman lainnya lagi. Jangan mau stuck kerja di situ. Ini perusahaan pertama aku, jadi nggak ada pengalaman lainnya. Sedangkan aku mau selesain satu-satu kuliahku, baru kerjaanku. Sedangkan aku buat skripsi science. Berat sekali. Bantu pencerahannya ya kak. Terima kasih. Gimana kira-kira Vicario ke ini nggak dapat nggak nih apa yang ditanya sama ini? Ya, kalau gue nggak salah nangkep, thank you Evan udah bacain. Yang gue tangkap adalah situasinya si penanya ini udah lagi bekerja, tapi dia tuh sebenarnya masih sambil ngerjain skripsi. Ya, betul. Dan sama kakaknya di-push untuk ngerjain hal lain. Karena supaya nggak gitu-gitu aja, gitu ya. Ya, Terus harus ngapain? Right? Itu pertanyaan kan? Ya, betul. Oke. Nah, ini situasi yang menarik sebenarnya. Selama kita sering kali ya, dan ini mungkin juga hal yang gue pelajarin juga gitu, ketika mungkin gue baru lulus kuliah. Kayaknya satu hal yang kita kurang banget, sampai at least sebelum kita lulus kuliah adalah kemampuan kita mengambil keputusan. Seringkali kita itu membiarkan orang tua, anggota keluarga, senior, netizen, mengambil keputusan buat kita. Yaitu dengan kita terlalu mendengarin apa yang orang lain bilang. Di dalam konteks ini, hipotesis gue adalah kakaknya itu baik dan memberikan saran dengan tujuan yang baik, tapi mungkin dia nggak ngelihat aja situasi yang lagi dihadapin sama si penanya ini. Nah, ini adalah kesempatan si penanya untuk membuat keputusan buat dirinya sendiri. Dan karena ini kakaknya yang bilang, mungkin bisa dijelasin, Kak, gue appreciate banget lo peduli sama gue dan ngasih gue career advice. Situasinya, gue lagi menghadapi kerja sambil ngerjain skripsi dan skripsi gue itu ribet. Nah, gue tuh nggak yakin nih, gue itu bisa nge-handle juga sambil cari-cari kerjaan baru lagi. So, gue akan fokus sama hal-hal yang ini dulu. Gue aware sih, Kak, kalau misalnya gue nggak mulai sekarang, mungkin nanti gue akan jadi lebih susah. Tapi itu mungkin resiko yang harus gue ambil sih. Jadi thank you banget ya udah ngingetin gue. Gitu. Nah, pesan gue adalah, buat si penanya juga benar-benar mempertimbangkan pro dan kontranya dalam mengambil keputusan tersebut. Karena bisa jadi saran dari kakak lu tuh penting banget dan perlu lo lakuin. Atau bisa jadi juga sebenarnya jangan ngikutin apa kata kakak lo, ikutin aja apa yang menurut lo tuh benar. Nah, jadi silakan dipikirin lagi kalau di konteks lo, menurut lo yang paling make sense itu seperti apa. Karena lo yang paling tahu diri lo sendiri. Dan anggap aja kakak lo, orang tua lo, atau gue, even itu cuma penasehat. Dan lo adalah pembuat keputusannya. Semoga menjadi bahan berpikir ya. Oke. Ya, semoga nih. Ya, kenapa Chan? Gue juga pengen nambahin dong, soalnya gue juga pernah ada di posisi kayak gitu. Jadi dulu kan aku juga harus milih tuh mau kerja lagi atau mau lanjut skripsi itu. Terus ya bingung gitu sampai beberapa malam gak bisa tidur kan, saking aduh gimana nih, kayak dapat kesempatan kerja lagi tapi harus nyelesain skripsi. Terus ya nanya ke semua orang, ya semua orang juga pasti jawab gini, ya udah gitu, serahin lagi ke diri kamu, mau kata orang A, kata orang B, yang bisa ngambil ini tuh kamu, yang bisa ngambil kesempatan itu kamu, yang bisa ngambil istilahnya
yang ngambil opportunity-nya itu kamu gitu. Jadi ya balik lagi, bener sih tadi kata Kak Vikario, balik lagi ke kitanya gitu. Orang lain tuh ya cuma ngasih masukan ke kita gitu. Nah, baiknya gimana, enaknya gimana. Tapi ya tetap lagi dipikir gitu. Kalau emang lanjut di kerjanya gimana, kalau lanjut skripsi gimana gitu. Jadi kayak ya setiap opsi kan pasti ada kurang lebihnya gitu. Kalau ngambil kerjaan ya bagus gitu, ngambil skripsi juga bagus aslinya gitu. Cuma kalau emang kuat ambil dua-duanya ya kenapa enggak gitu. Tapi kejam juga ya. Kalau aku dulu ini sih sengaja ngambil dua-duanya tapi gak di tempat yang sama gitu. Jadi pinter-pinter aja atur waktunya gitu. Biasanya kan kalau kerja tuh siang gitu, siang nyampe malam itu kan kerja biasanya. Kadang malam juga masih ada di tempat kerja. Tapi di sela-sela itu karena aku masih mikir, wah aku masih punya tanggung jawab nih sebagai mahasiswa gitu untuk menyelesaikan skripsiku. Akhirnya ya udah gitu, mau gak mau gitu. Jam istirahat di sela-sela jam istirahat atau emang lagi gak ada kerjaan, aku selingin buat skripsi, buat ngerjain skripsi. Kalau aku dulu gitu sih. Oke. Halo. Halo. Ya. Ya. Make sense kok, Chan. Tergantung banget kapasitas kita kan. Tiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Mungkin di lo bisa gitu. Di gue juga bisa sih. Gue juga akan memilih hal yang kayak gitu. Cuma kan balik lagi ya, penanya ini mungkin kapasitasnya juga berbeda atau sama, kita nggak tahu kan. Ya. Oke. Thank you. Semoga ini yang nanya ini kejawab ya pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Kak Fristi udah naik. Ada yang mau ditanya atau di-sharing gitu? Halo. Terima kasih Devon sudah diizinkan naik juga. Halo Vikario, aku dengerin podcast kamu. Ini banget deh, bener-bener mind blowing banget deh. Makasih udah bikin podcastnya. Sama pertama tadi terkait tentang journaling, terus cerita tentang kamu bikin OKR kayak gitu. Aku juga sebenarnya bikin sih kayak gitu. Jadi aku juga rutin journaling dan bikin kayak target-target tahunan, bulanan, mingguan, bahkan per hari tuh aku bikin kayak target kayak gitu. Cuman tadi ada satu yang kayaknya inspirasional banget, itu adalah ketika kamu menyebutkan perasaan apa yang mau dirasain. Nah, itu aku tuh nggak pernah kepikiran sampai di situ gitu. Dan tadi sempet kayak merenung sedikit, terus kayak ternyata aku tuh masih bingung gimana ya cara nge-relate kegiatan itu dengan sesuatu perasaan gitu. Jadi tadi ada satu saat tadi aku dengar yang pas ketika kamu kalau di meeting itu pasti speak up karena memang kamu ingin merasakan feeling seperti freedom, usefulness, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu gimana cara taunya gitu ya? Aku tuh kadang-kadang tuh karena aku orangnya juga to-do list banget ya orangnya. Jadi kayak bikin to-do list banyak dan aku tuh kayak fokus buat pokoknya hari ini aku harus bisa nyelesain to-do list aku yang banyak ini gitu kayak sibuk ngerjain si to-do list ini itu sampai tapi tuh jadi kayak lupa ngerasain gitu. Karena terlalu terlalu sibuknya dan pengen bukan sibuk karena terlalu pengen buru-buru gitu, pengen cepet selesai biar cepet ngerjain yang lain lagi. Nah, jadi pertanyaanku adalah gimana cara cara taunya bahwa kegiatan ini akan membawa suatu feeling seperti ini gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gimana cara merelasikan sesuatu perasaan dengan kegiatan tertentu itu. Terus sama kalau misalkan kita susah gituin kata-katanya ketika melakukan suatu refleksi kayak gitu biasanya kalau kamu tuh merefleksikan sesuatu tuh bagaimana cara melihatnya ya, misalkan ada suatu kejadian tertentu, terus apakah kamu ngelihat dari hari ini ada kejadian ini, terus aku merasakan ini, mungkin karena ini, karena itu, seperti itukah? Atau melihat dari fakta-fakta atau data-data gitu yang terjadi secara objektif. Jadi yang mana dulu, secara perasaan atau secara fakta? Gitu deh, itu deh pertanyaanku dua dulu. Terima kasih. Sip.
Thank you, Fris. Mungkin kalau gue boleh recap, lo nanya 2 hal. Yang pertama adalah gimana caranya nyambungin to-do list kita sama perasaan yang mau kita rasain. Terus yang kedua, proses refleksi itu seperti gimana sih? Apakah mulai dari feeling-nya dulu, baru kita analyze, atau misalnya kita mulai dari apa yang terjadi baru kita analyze? Itu ya pertanyaannya ya? Yes, aduh makasih banget, itu bagus banget deh direkapnya. Sip. Oke, jadi kalau yang pertama ya, tentang si perasaan apa, honestly gue juga awalnya nggak kepikiran untuk memulai dengan feeling. Gitu. Even menurut gue yang paling standar adalah kita memulai dengan to-do list kan. Adalah apa aja sih yang mau kita kerjain gitu. Cuma akhirnya gue mikir gitu, di balik apa yang mau gue kerjain kan sebenarnya ada why ya. Kenapa sih gue tuh mau mengerjakan hal-hal ini? Nah, dan menurut gue ketika kita balik, kita jadi lebih tahu bahwa oh ternyata ini tuh kenapa kita suka atau kita menikmati jenis-jenis pekerjaan tertentu. Contohnya ya, gimana caranya mengconnect hal tersebut. Contohnya misalnya gue ada di to-do list bahwa hari ini gue mau deep thinking, mikirin tentang strategi dari project gue. Itu come up as a to-do list. Tapi setelah gue lakukan, gue merasakan joy. Kenapa? Mungkin bukan joy kali ya, karena gue tuh ternyata sesuka itu sama deep thinking. Gue ternyata sesuka, awalnya gue tuh gak nyangka, gue kira gue kan karena kecenderungan ekstrovert, suka ngomong, suka interaksi sama orang, kayak gue tuh tipe orang yang kayak udah deh, males gue duduk sendirian terus mikir gitu. Tapi ternyata setelah gue naro si deep thinking itu di dalam to-do list gue, dan akhirnya gue sadar bahwa, wow, ternyata deep thinking itu bikin gue happy. Oh, ternyata Vicario itu bisa mengenerate perasaan happiness dan accomplishment bukan cuma dari sekadar ngomong sama orang, tapi juga dengan deep thinking-nya. Kalau begitu next time gue pengen nih lebih sering-sering nge-schedulein ada waktunya deep thinking. Gitu. Jadi cara kita mengconnect antara si to-do list kita dengan perasaan kita adalah dengan si refleksi itu sih, Fris. Which is mungkin jadinya related sama pertanyaan lo yang nomor 2. Dan honestly, proses reflection gue tuh lumayan random. Karena bisa jadi dimulai dengan ketika gue nge-list down aktivitas apa yang gue rasakan hari ini, terus makanya gue punya perasaan tertentu, atau dibalik, kenapa ya hari ini gue negatif banget? Apa ya yang terjadi hari ini? Atau hari ini gue happy banget? Apa ya yang terjadi dengan hari ini? Jadi prosesnya tuh can be very, very messy. Tapi yang paling penting adalah outputnya. Outputnya adalah kita tahu aktivitas mana yang memberikan kita lebih banyak energi, aktivitas mana yang bikin kita itu malah kehilangan energi. Gitu. Nah, tapi gue menyadari nih, ada beberapa aktivitas, dan ini biasanya lumayan proporsional dengan umur ya, yang dimana ketika kita ngelakuin tuh emang males aja, karena misalnya kayak, ya udahlah, ini adalah lebih kayak kewajiban yang harus kita urusin. Kayak contohnya kayak, pipa bocor, gue harus manggil tukang ini, gue harus manggil plumber hari ini. Kayak it's very hard to be excited gitu with that. Tapi ya udah, itu bagian dari kita sebagai adult yang bertanggung jawab dan ada urusan rumah tangga yang perlu diurusin gitu. Nah, tapi di luar hal-hal yang bersifatnya wajib gitu, kita boleh mempertanyakan nih dari aktivitas-aktivitas yang kita pilih, kenapa ya kita memilih aktivitas ini. Gitu. Karena itu ngebantu banget untuk kedepannya kita karena ujung-ujungnya kita sebagai manusia kita pengen spend more time di aktivitas yang bikin kita happy dibandingin aktivitas yang bikin kita itu happy. Semoga menjawab, atau kalau lo punya follow up question. Tadi narik poin penting banget yang proses refleksi itu ternyata mau dari mana aja nggak apa-apa ya, walaupun prosesnya kayak messy atau berantakan gitu, yang paling penting adalah outputnya gitu ya tadi ya. Yang mana Betul. yang memberikan energi dan yang mana yang malah menghabiskan energi. Oke. Terus Exactly. dari sini dari proses ini baru bisa mungkin setelahnya jadi kita tuh jadi tahu kali ya, Fik, namanya kayak berarti kegiatan ini aku tuh ngerasa seperti ini setelah melakukan kegiatan ini tuh dari si proses refleksi ini, dan mungkin setelahnya baru bisa kita masukin ke mana tadi, ke si to-do list atau si OKR ini kali ya. Itu Exactly. kali ya maksudnya. Exactly. Oke, gila. Exactly. Gila, aku Itu jadi inspired banget nih dapat ini. Mungkin aku mulai coba deh besok. Soalnya nggak pernah kepikiran sama sekali masukin, maksudnya ngoneksiin to-do listku dengan perasaan yang mau aku dapat. Dan terkadang ya aku tuh kayak semua to-do listku tuh kekerjain, tapi kok aku nggak merasakan feel of feel of accomplishment atau ngerasa kayak fulfill gitu, nggak ada gitu. Terkadang tuh cuman kayak oke, udah dicentang semua to-do listnya, terus apa gitu, kayak hampa gitu. Nah, setelah aku dapat ini, mungkin bisa kali ya tadi yang masukin feeling ke dalam to-do list itu. Makasih banget ya, Fik. Aku jadi dapat inspirasi banget deh ini.
Makasih. Sama-sama. Dariku, Sama-sama. dari aku aja. Balik lagi ke Sip, Dev. sip, sip. Dan Mungkin mungkin kalau gue boleh nambah sedikit lagi, tadi, ya, Fon, sorry, gue mau nambahin ya dikit, apa-apa. bahwa justru itulah, Fris, kenapa kadang-kadang hardworking is overrated gitu. Karena, dan kenapa gue bilang ini, mungkin kalau gue tangkap dari apa yang lo ceritain, lo tipenya kayak, oh, gue udah punya to-do list banyak, dan gue akan accomplish ini supaya gue merasa accomplish. Tapi mungkin bukan, lo perlu list agak modified untuk lo misalnya merasakan accomplishment. Dan justru this conversation dan mungkin perasaan yang lo rasain tadi gitu. Karena kan tadi yang lo, kalau gue tangkap dari kalimat yang lo bilang kayak, kenapa ya gue kok kayaknya udah nge-checklist semuanya, kok gue nggak merasa accomplish. That is actually a good sign. That aneh ya, ini menarik ya, kayak gue udah melakukan banyak hal kok gue nggak merasa accomplish, which is agak-agak kontradiktif gitu. Apa mungkin sebenarnya dengan gue doing less things tapi more meaningful atau giving me more energy, sebenarnya gue bisa ngerasa lebih accomplished. Disitulah kita jadi belajar untuk hidup dengan lebih mindful, karena nggak semua hal harus dilakuin, dan nggak harus dilakuin hari ini, dan nggak harus dilakuin sekarang gitu. Jadi itu ngebantu kita juga untuk lebih selektif dengan apa yang kita lakuin. So good luck. Oke. Mungkin ini juga kayak Kasih. dengan poin ini kayak kita juga nggak merasa bersalah gitu ya ketika kita dalam tanda kutip wasting time gitu ya. Exactly, Fon. Exactly banget. Karena mungkin memang itu yang badan kita butuhin. Itu yang actually kita butuhin. Bener loh, Fon. Aku tuh ya, gimana ya? Jadi suka ngerasa bersalah kalau take a break gitu loh. Nggak tahu ya. Kayaknya semenjak kerja aja sih jadi kayak gitu. Kalau dulu tuh kayak nggak masalah gitu nonton anime gitu kayak seharian gitu. Tapi kalau sekarang tuh ya kayak misalnya kayak bentar doang gitu pengen nonton sesuatu aja ya. Aku nggak nonton Netflix gitu. Misalkan nonton apa TV aja lah istilahnya, kalau di Jepang kan bisa nonton TV ya. Jadi kayak nonton TV aja istilahnya. Itu aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Tapi besok kan ada ini gitu, belum siap-siap atau apa. Jadi mungkin tadi yang kata-kata Vicario tadi yang tentang lebih mindful itu kayaknya aku emang harus coba, yang mungkin dengan doing less thing tapi lebih meaningful, mungkin aku bakal lebih merasa fulfill atau lebih merasa feeling accomplish gitu kali ya. Itu deh. Makasih banget. Bisa jadi, Fris, bisa Iya. jadi. Karena kayak misalnya kayak gue bikin konten gitu, tapi gue tahu kalau gue bikin konten yang ngetik jam 10 malam, yang gue rasa itu bukan happiness, gue ngerasa terpaksa, gue ngerasa nggak enjoy. Tapi kalau gue bikin kontennya Sabtu sambil ngopi di kafe, atau misalnya pagi-pagi masih seger, itu rasanya beda banget gitu. Jadi even itu menginform kapan sih sebaiknya kita melakukan sesuatu. Gak boleh terpaksa emang kali ya. Aku juga kadang tuh ya demi kayak memaksakan. Tadi juga yang cerita meditasi tuh, aku juga ngalamin, soalnya kayak aku tuh target meditasi itu setiap hari pagi 15 menit, malam 15 menit. Kayak selalu gitu. Emang ada kalanya aku merasa sangat gimana ya, seger banget gitu habis meditasi, tapi ada kalanya juga kayak apa sih gini, aduh capek gitu, tapi harus nih, belum di checklist ininya, maksudnya kayak tulis hari ini gitu. Kayak gitu. Cuman mungkin apapun yang kita lakukan kayaknya nggak boleh terpaksa kali ya kalau di sini. Mungkin kalau terpaksa nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa kali ya. Gitu kali. Gitu deh. Tergantung. Karena mungkin ada kejadian di mana kita terpaksa dan itu bagian dari kita menjadi profesional. Dan ketika berada di situasi kayak gitu ya memang perlu kita lakukan. Tapi the thing adalah balik lagi, merasa terpaksa itu kan perasaan yang kita pilih ya. Kayak kalau misalnya gue melakukan ini karena gue terpaksa gitu. Makanya sebenarnya actually yang tadi lo bilang itu juga ngebantu banget ketika kita nge-reframe misalnya atas Even sesimpel gini, sorry banget gue harus meeting atau gue harus mengerjakan ini. Di banyak kasus sebenarnya memang sih harus, tapi we can actually frame it in a more positive way dengan bilang bahwa lagi gue ada meeting ya, atau iya nih gue harus gue diminta buat bikin presentasi gitu. And mungkin kita terdengar terpaksa, tapi kalau misalnya bukan terpaksanya yang kita ingat, tapi kita ngelakuin ini sebagai bagian dari komitmen kita agak pelan-pelan meninggalkan perasaan keterpaksaan. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita merasakan keterpaksaan, rasanya itu nggak enak. Menarik banget tadi. Keterpaksaan adalah suatu perasaan yang kamu pilih. Exactly. Dan lo kebayang kan, kayak misalnya buat kayak tadi gitu, gue bilang kayak gue suka pick up karena gue suka kebebasan gitu. Which is kan berarti sebaliknya adalah gue sangat tidak suka keterpaksaan. Makanya gue sangat menghindari banget situasi di mana gue merasa terpaksa, dan gue juga menghindari banget gue memikirkan gue melakukan ini karena terpaksa. Karena gue selalu punya pilihan. At least pilihan yang paling ekstrim yang selalu kita punya kalau misalnya kita nggak suka sama pekerjaan kita adalah kita bisa cabut gitu, atau kita misalnya bisa ganti atasan, atau misalnya kita bisa ngerjain yang lain. Jadi sebenarnya kita punya pilihan kok. Cuma kadang-kadang kita suka
terjebak aja di victim mindset dan kita menganggap kita tidak punya pilihan. Padahal kita selalu punya pilihan. At least pilihan yang kita punya adalah perasaan apa yang pengen kita assign terhadap situasi tersebut. Apakah gue menganggap gue melakukan hal yang gue nggak suka ini sebagai keterpaksaan, atau gue menganggap ini sebagai sebuah growth opportunity, di mana ini tuh gue lagi melatih profesionalisme gue, ini gue lagi melatih disiplin gue. Dan setiap kali gue nge-reframe itu jadi kayak ini adalah sarana latihan, gue ngerasa perasaan overall yang gue rasain jadi lebih positif. Karena seorang Vicario sangat menghargai pembelajaran, tapi sangat tidak suka dipaksa. Jelas sih, Farah. Makasih banget, Vic. Bener-bener apa ya, insightful banget nih. Hari ini gila. Aku dapat banyak banget poin deh. Jadi sama-sama. Iya, makasih. Oke. Telepon balik lagi deh. Ya, thank you Kak Fristi udah nanya, ini juga jadi insightful banget ya buat kita. Oke, karena kita udah 1,5 jam lebih nih. Mungkin terakhir Vic ada penutup tentang work life balance ini atau work life multiplier gitu. Probably terakhir dari gue adalah hopefully pembicaraan kita malam hari ini agak berat ya ngobrolin ini malam hari Selasa, tapi hopefully ini bisa jadi bahan refleksi buat teman-teman mulai memikirkan sebenarnya apa sih perasaan yang pengen lo rasakan day to day basis gitu. Tadi kalau gue bisa recap caranya bisa macam-macam, bisa mulai kayak kalau hari ini lo ngerasa majority lo ngerasa bete, coba lo reflect apa sih yang terjadi dan kenapa sih gue jadi bete. Atau sebaliknya gitu, kalau lo tipenya kayak akan lebih kayak nge-list down apa yang kejadian hari ini, terus lo jadi tahu, oh ketika gue ngobrol sama orang, gue rasa happy. Apa yang gue obrolin ya? Oh, gue ngobrolin tentang analytics. Gila, seru banget ternyata analytics tuh bisa di kayak giniin. Oh, jadi kita jadi lebih tahu nih, kira-kira aktivitas-aktivitas seperti apa atau orang-orang seperti apa yang menimbulkan perasaan positif buat kita. Dan kenapa sih semua itu penting? Karena pada akhirnya itu akan menjadi guide kita dalam membuat keputusan. Kayak kita tuh pengen dikelilingi orang seperti apa, kita pengen bekerja di tempat seperti apa, kita ingin melakukan hal apa gitu. Gue tahu ini mungkin bukan hal yang mudah pada awalnya, karena buat gue pun yang punya kecenderungan untuk mengalihkan perasaan dan fokus untuk ngelakuin to-do list, ini nggak naturally, tapi pelan-pelan akan pulih informasi itu semua bisa ngebantu lo buat ngedesain hidup seperti apa sih yang lo inginin gitu. Dan again, last but not least, mungkin orang lain akan punya persepsi yang berbeda dan bukan kewajiban kita buat ngejelasin ke semua orang dan bikin semua orang ngerti. Tapi kalau memang itu adalah orang yang penting, keluarga, pasangan, sahabat, ya mungkin kita bisa jelasin dengan cara yang tidak konvensional dan ceritain aja bahwa well, kalau buat kayak misalnya tadi gitu kayak ya kalau bisa di ruangannya dia ngejudge gue, wah gila nih Vika nonton Netflix, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau memang itu bukan hobi gue, and that's okay gitu. Oke. Thank you Vic buat waktunya, udah sharing banyak, insightful banget sih. Ini gue juga jadi belajar banget juga. Sama-sama Fon. Thank you banget for having me. Yes. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah, ini masih banyak banget yang udah stay dari jam 8 sampai sekarang. Dan kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut lagi soal karir, soal kehidupan gitu, pengembangan diri, bisa juga nanti diskusi-diskusi di Discord kita ya, di Discord Kelurahan Sukamaju. Udah keluar belum ya? Nah, udah gue tulis udah attach di atas linknya, bit.ly/Kelurahan Sukamaju. Bisa gabung Discordnya, kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi gitu. Oke, kalau gitu sekian untuk sesi Twitter Space kali ini. Sampai jumpa nanti, ada hari Kamis bakal ada Twitter Space lagi di jam 8. Sampai jumpa dan goodbye and good night. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Makasih.
And good night. Bye bye semuanya. Bye bye. Terima kasih.